falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. An-Nisa 43. Falam yajidu ma'an, maka apabila mereka itu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan dengan debu, thayyiban yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa melanjutkan kajian kita masalah ibadah. Dan masalah ibadah yang paling pokok yang bisa menentukan sah tidaknya sholat kita adalah thaharah. Kita tahu bahwa thaharah itu sangat penting, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah thaharah. Juga banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita betapa pentingnya thaharah itu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang ahli ibadah, khususnya adalah orang yang akan melaksanakan ibadah sholat, maka sangat penting sekali untuk memahami apa itu thaharah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa thaharah ada dua macam, ada thaharah zahir, ada thaharah batin. Ada thaharah itu yang bentuknya nampak, dan ada thaharah itu yang bentuknya tidak nampak. Thaharah batin seperti kita mensucikan, membersihkan diri kita. Kemudian thaharah batin juga termasuk membersihkan hati kita. Sebab jiwa kita itu bisa kotor manakala orang itu melakukan dosa-dosa dan maksiat. Jadi jiwa itu bisa kotor. Jiwa itu bisa membuat orang tidak baik karena jiwanya kotor, dan itu disebabkan karena orang itu banyak melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Bagaimana cara mensucikan jiwa yang kotor itu? Tidak lain adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuhah. Yaitu betul-betul kita itu mempunyai keinginan yang benar-benar ingin menghentikan perbuatan dosa dan maksiat, dan kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tadi saya katakan ada kotoran hati. Kotoran hati itu disebabkan karena orang itu melakukan sebuah kesyirikan, yaitu menganggap bahwa selain Allah itu bisa mempunyai manfaat dan bisa mempunyai madarat. Kepercayaan semacam itu adalah termasuk yang membuat hati kita menjadi kotor. Kemudian masalah syak, ragu-ragu, ini juga penyakit hati. Hasud, dengki, itu juga menjadi penyebab hati kita menjadi kotor. Kemudian menipu, takabur, sombong, ujub, sum'ah, riya, itu semuanya adalah penyakit hati yang perlu bagi kita untuk mensucikannya. Bagaimana cara membersihkan atau mensucikan kotoran yang karena syirik? Adalah dengan cara ikhlas. Artinya,
Kalau kita melakukan suatu ibadah apapun harus dilakukan dengan cara ikhlas. Karena Allah itulah yang menciptakan kita. Allah lah yang menguji kita. Maka apapun yang kita diuji oleh Allah, yang kadang-kadang bisa diuji ekonomi, kadang-kadang diuji diri kita. Nah, itu kalau kita mempunyai keimanan yang kuat, maka kita ikhlas, oh itu ada ujian Allah. Enggak perlu kita minta-minta kepada selain Allah. Karena itu adalah bisa mengakibatkan hati kita menjadi kotor. Jadi dosa syirik itu bisa dilakukan dengan cara membersihkan, yaitu dengan cara ikhlas. Kemudian syak, betapa banyak di masyarakat kita, orang itu selalu diganggu oleh setan. Dan setan itu memang berusaha semaksimal mungkin bagaimana orang itu tidak melakukan ibadah dengan cara yang benar. Umpamanya mau wudhu saja, kadang-kadang kita digoda setan sampai habis air banyak dan sebagainya. Kita sholat, kadang-kadang setan datang mendatangi kita, mengganggu supaya kita tidak khusyuk dalam sholat. Nah, itu namanya menyebabkan orang itu syak atau ragu-ragu. Kadang-kadang kita membersihkan kemaluan, sudah kita bersihkan, tapi perasaan kadang-kadang itu timbul, wah belum bersih. Nah, itu namanya penyakit hati. Dan penyakit hati yang semacam itu bisa kita sembuhkan, bisa kita bersihkan dengan al-yakin, yaitu dengan keyakinan kepada Allah. Jadi yakin bahwa itu memang tingkah laku setan. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sah. Apa yang kita lakukan itu adalah benar. Kalau itu sudah ada pada diri kita, insya Allah bisa kita hilangkan orang-orang yang selalu terhinggap penyakit was-was atau penyakit syak. Kemudian hasud. Hasud, dengki, ini juga bisa kita sucikan, bersihkan batin kita. Yaitu dan hubbul khair, mencintai kepada yang baik. Artinya kalau ada tetangga kita mendapatkan nikmat, ya kita ikut bersyukur. Kita senang. Karena itu adalah yang baik. Nah, itulah cara-cara membersihkan kotoran hati yang ada pada diri kita. Kemudian ada ghil atau penipuan. Karena ingin cari untung banyak, kadang-kadang dengan cara menipu. Kalau ingin mendapatkan sesuatu itu dengan cara menipu, itu namanya penyakit hati. Sudah dihinggapi penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita. Maka orang yang ghil, orang yang selalu menipu, ghish, itu bisa diobati dengan as-sidqu, kejujuran. Jujur itu penting. Bahkan orang yang selalu jujur itu akan membawa kita untuk hidup di surga dengan bahagia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kadang ada orang itu mempunyai penyakit kiber, merasa sombong, ujub, merendahkan kepada yang lain, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Kemudian kadang-kadang menganggap orang lain itu lebih hina daripada kita. Itu namanya penyakit hati. Dan itu bisa dibersihkan, bisa disucikan hati kita dengan tawadhu. Tawadhu itu artinya merendahkan diri. Kalau kita menjadi seorang penguasa, ya kita rendah diri. Jangan ketika kita dipercaya menjadi penguasa, kemudian kita itu meremehkan kepada yang lain. Kalau seandainya Allah memberikan harta kita banyak, jangan harta kita untuk sombong, maka harus kita bersihkan semuanya itu dengan tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada yang namanya sum'ah, namanya riya, itu adalah termasuk syirkul asghar. Itu juga menjadi penyakit hati. Dan itu bisa dibersihkan, yaitu kita mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu adalah karena Allah semata-mata. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi
batin kita yang kotor itu harus kita sucikan. Karena dengan batin yang kotor itu membuat diri kita menjadi tidak bagus. Menjadikan diri kita ini menjadi selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang itu harus segera diobati dan harus sudah disucikannya. Kemudian at-taharatu dhahirah. Ada yang namanya suci dhahir. Nah, suci dhahir itu apa? Suci dhahir adalah kita harus mensucikan diri kita. Kalau kita mau ibadah sholat contohnya, maka diri kita harus suci. Suci dari apa? Dari al-khubus, yaitu dari najis, wa taharatul hadas, dan kita harus mensucikan hadas. Jadi ada istilah dalam fikih itu, ada istilah khubus atau najis, dan ada istilah itu hadas. Banyak orang yang nggak paham dengan istilah ini, maka perlu kami jelaskan apa yang dimaksud dengan najis itu, dan apa yang dimaksud dengan hadas itu. Kalau khubus atau najis itu bendanya. Satu contoh, kalau ada orang kencing, maka air kencing itulah yang namanya najis. Kalau kita berak umpamanya, maka bendanya, yaitu kotorannya itu yang namanya najis. Kemudian kalau hadas adalah keadaan. Kalau orang kencing, dia sudah cebok, habis kencing, maka kondisinya dia itu tidak lagi najis karena sudah bersuci, tapi dia masih hadas, karena belum disucikan hadasnya. Kalau tadi saya contohkan orang berak. Orang berak itu adalah walaupun sudah dia itu membersihkannya, maka orang itu sudah suci, tapi dia belum suci dari hadas. Jadi ada suci dari najis, ada suci dari hadas. Nah, ini yang perlu difahami para pemirsa, bahwa kalau bendanya itu namanya najis, kalau keadaannya itu namanya hadas. Nah, nanti dalam bab selanjutnya akan ada yang namanya pengertian hadas kecil, ada hadas besar, dan apa yang menyebabkan orang itu berhadas kecil, dan apa orang itu yang menyebabkan berhadas besar, akan kami jelaskan pada bab-bab yang akan datang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, karena kita itu akan sholat, maka yang paling penting kita harus thaharatul hadas, yaitu mensucikan diri dari hadas. Takunu bi izalatin najasat bil ma'i. Bagi thaharatul khubus. Jadi thaharatul khubus atau thaharatul najas itu adalah takunu bi izalatin najasat. Kita kalau ingin mensucikan najis, mensucikan khubus, yaitu dengan cara menghilangkan benda-benda yang menyebabkan najis, yang kena badan kita, yang kena pakaian kita, yang kena tempat sholat kita, itu harus kita bersihkan. Dengan apa? Bil ma'i, dengan air at-tahur yang suci. Jadi para pemirsa, jadi khubus atau najis yang mengenai pakaian kita untuk sholat, kemudian kita juga mau sholat di tempat masjid atau di musola, itu harus kita sucikan terlebih dahulu. Kemudian badan kita mungkin kena najis, itu semuanya harus disucikan. Itu kalau nggak disucikan, ibadahnya itu menjadi tidak sah, karena masih kena najis. Walaupun orang itu berwudu, tapi karena perangkat-perangkat yang lain yang menyebabkan sahnya suatu ibadah tidak disucikan, maka menjadi tidak sah ibadah yang dilakukan. Jadi untuk mensucikan najis
atau mensucikan khubus, kotoran, itu adalah dengan menghilangkan benda-benda itu dengan menggunakan air yang suci. Nah, itulah pentingnya kita itu memahami apa itu najis, apa itu khubus. Wa taharatul hadas. Ada juga yang disebut dengan bersuci dari hadas. Kalau tadi bersuci dari najis atau khubus atau kotoran, maka yang kedua kita harus suci dari hadas. Jadi keadaan orang, umpamanya tadi ada orang kencing, ada orang berak, atau ada orang yang keluar madi, ada orang yang keluar wadi. Orang-orang yang seperti itu keadaannya adalah dia sedang berhadas. Lah bagaimana cara untuk mensucikan hadas yang ada pada diri kita? Kalau tadi mensucikan najis kotoran dengan cara menghilangkan bendanya, maka kalau kita mensucikan hadas, kita harus melakukan dengan cara satu, berwudu, dua, al-ghusl, mandi, dan at-tayamum dan tayamum. Jadi tiga cara inilah yang bisa mensucikan hadas kita, yaitu dengan cara wudu apabila kita itu berhadas kecil, wal ghuslu apabila kita berhadas besar, dan at-tayamum kita menggunakan tayamum, yaitu sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi jinabat manakala tidak ada air. Jadi para pemirsa yang budiman, jadi sekali lagi bahwa untuk mensucikan khubus atau najis harus menghilangkan bendanya, tapi kalau mensucikan hadas yaitu dengan cara berwudu, dengan cara ghusl, mandi, dan dengan cara tayamum, Kemudian kita beralih kepada al-madatus tsaniyah, materi yang kedua, yaitu fima takunu bihi at-thaharah. Dengan apa kita itu bersuci? Menggunakan apa kita bersuci itu? Wudu mamanya dengan apa? Mandi dengan apa? Kemudian tayamum dengan apa? Apakah seluruh air, semua air itu bisa digunakan untuk bersuci? Belum tentu. Nah, oleh karena itu, dalam pembahasan ini, saya akan melanjutkan pembahasan at-thaharatu takunu bisyai'aini. Jadi bersuci itu bisa dengan menggunakan dua hal. Yang pertama bersuci itu dengan menggunakan al-ma'ul mutlaku. Air mutlak. Karena ada yang namanya air najis, ada air mutlak, ada pengertian air suci, mensucikan, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu namanya air juga. Contoh air yang suci tapi nggak mensucikan. Aqua itu suci. Bisa juga mensucikan. Tapi kalau umpamanya kita kopi itu suci. Teh itu suci. Tapi kopi, teh itu tidak bisa dipakai bersuci. Nah, inilah yang perlu kita paham apa yang dimaksud dengan alat bersuci yang namanya air itu. Maka di sini yang pertama al-ma'ul mutlak. Yang disebut dengan al-ma'ul mutlak wa al-baqi ala asli khalaqathu bi khaitsu lam yakhtalituhu syai'un. Yang dimaksud dengan air suci itu atau air mutlak itu adalah air yang dia itu tetap seperti aslinya. Jadi air itu belum berubah, masih asli. Belum ada perubahan macam-macam.
Nah, itu yang disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah air yang tetap seperti aslinya. Yang dia itu belum bercampur dengan sesuatu yang menyebabkan air itu menjadi berubah. Nah, inilah para hadirin, para pemirsa yang budiman. Lah, apa yang termasuk al-ma'ul mutlak itu? Banyak macamnya. Wadzalika kama'il abar. Air mutlak itu contohnya adalah air sumur. Jadi air sumur itu yang aslinya adalah bagus, suci dan mensucikan. Karena air sumur itu belum berubah karena kemasukan najis. Belum berubah karena ada najis. Masih bersih. Jadi al-ma'ul abar, air sumur. Kemudian wal oyun, sumber air. Walaupun tidak sumur, kalau ada sumber, umpamanya ada di gunung, kemudian ada sumber yang mengalir, maka air yang keluar dari sumber itu adalah air yang suci, yang termasuk kategori air mutlak. Wal audiyah, yaitu air wadi. Seperti di Arab ada tempat-tempat yang sangat luas, di situ ada airnya. Atau kalau bahasa kita adalah jublang, tempat yang luas, kemudian ketika ada hujan turun, maka air itu bersih. Nah itu. Wal anhar, juga sungai-sungai. Jadi sungai-sungai yang bersih, yang belum berubah warna dan baunya, itu termasuk air mutlak. Kemudian wasulut, yaitu air salju yang mengalir, yang mencair. Jadi es yang mencair itu namanya as-salju. Nah, itu juga bisa dikatakan ma'ul mutlak. Kemudian al-bihar, al-malihah, air laut yang asin. Itu juga termasuk kategori ma'ul mutlak. Jadi yang termasuk air mutlak tadi, saya ulang lagi, adalah air sumur, air sumber, air wadi, bengawan, kemudian air laut. Nah, itu semua dikatakan air mutlak. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahurah. Wa anzalna, dan kami menurunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an tahurah, adalah air yang bersih. Juga dikuatkan dengan firman sabda Rasulullah, wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun, air itu adalah bersih, illa antaghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Jadi pada dasarnya air itu adalah suci, kecuali illa antaghayyara, kecuali air itu berubah. Berubah apanya? Rihuhu, baunya, wa ta'muhu, rasanya, wa launuhu, berubah warnanya. Kenapa? Karena dia tercampur binajasatin, dengan barang yang najis. Jadi kalau sudah ada perubahan-perubahan semacam itu, maka tidak lagi dikatakan air mutlak. Yang kedua yang bisa digunakan untuk bersuci adalah as-sa'idu at-tahirah. As-sa'id at-tahirah adalah debu yang suci. Jadi debu yang suci pun bisa digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas. Lah apa yang termasuk as-sa'idu at-tahirah? Wa huwa, yaitu wajhul ardi at-tahirah, yaitu permukaan bumi yang suci. Min turabin,
seperti tanah, au romalin atau pasir, au hijarotin atau batu. Nah, ini semua adalah termasuk alat untuk bersuci, yaitu apa-apa yang ada di muka bumi, seperti tadi tanah, kemudian pasir, dan batu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat fil ardi masjidan wa tahuron. Ju'ilat li al ardu masjidan. Kami jadikan bumi ini untukku masjid, tempat sholat. Wa tahuron, dan dia itu adalah dalam keadaan suci. Jadi dengan menyebut al-ard itu berarti termasuk kategori tanah, kemudian pasir, dan termasuk batu. Ini ada termasuk al-ard. Itu adalah suci dan bisa digunakan untuk sholat. Para pemirsa yang budiman, wa yakunu sa'idu mutahharan inda faqdil ma'. Maksudnya apa? Bahwa kita baru boleh menggunakan alat bersuci apa yang ada di permukaan bumi, tanah, pasir, kemudian batu. Kapan? Apabila tidak ada air. Jadi kalau kita itu mau bersuci kemudian tidak ada air, barulah kita itu diperbolehkan untuk menggunakan tanah, pasir, dan juga batu. Tapi selagi itu masih ada air, maka nggak boleh kita menggunakan batu untuk bersuci, kita menggunakan tanah untuk bersuci, kita menggunakan pasir untuk bersuci, nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada air. Dan juga pengertian tidak ada air itu bisa dikatakan juga indal azzi an isti'malihi lima rodin. Bisa juga walaupun ada air, tetapi orang itu sakit, manakala kalau dia itu sakit kemudian menggunakan air, dia itu akan menjadi bahaya, menjadi dirinya nggak dijaga, bahkan bisa menyebabkan mati, maka orang itu boleh menggunakan tanah untuk bersuci, menggunakan pasir untuk bersuci, dan menggunakan batu untuk bersuci. Jadi ada dua yang diperbolehkan menggunakan batu, pasir, tanah untuk bersuci. Satu, manakala tidak ada air. Dan yang kedua, manakala orang itu sakit, kalau dia menggunakan air bisa mati, maka orang itu diperbolehkan oleh syara, oleh syari', oleh Allah, oleh Nabi, boleh bersuci dengan sebagai pengganti air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. An-Nisa 43. Falam yajidu ma'an, maka apabila mereka itu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan dengan debu, thayyiban yang suci. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida at-thayyib tahurun. Sesungguhnya debu yang suci itu adalah mensucikan. Dapat tahurul muslim, bisa digunakan bersuci bagi orang-orang muslim.
Apa syaratnya? Wa illam yajidil ma, jika tidak mendapatkan air. Asrosinin umpamanya sampai 10 tahun. Jadi 10 tahun umpamanya kok orang itu tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka boleh menurut sabda Nabi ini orang Islam menggunakan tayamum dengan menggunakan debu, tanah, batu untuk bersuci. Faidah wajadal ma falyamushu basyaratu. Tetapi kalau seandainya sudah mendapatkan air, maka kita diperintahkan untuk menggunakan air, yaitu membasuh kulit kita. Para hadirin pemirsa yang budiman, ini ada sebuah kejadian. Wali ikrarihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu direkomendasi oleh Nabi. Jadi ada hadis itu, hadis qauliyah. Ada hadis itu hadis fi'liyah. Dan ada hadis takririyah. Yang dimaksud hadis fi'liyah, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang diperbuat Nabi, itu namanya hadis fi'liyah. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, itu namanya hadis qauliyah. Tapi ada hadis yang takririyah. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak berkata, tetapi Nabi itu merekomendasi membolehkannya. Maka itu adalah namanya takrir, ketetapan dari Nabi. Ada sebuah kasus, Amr bin As, dia menggunakan tayamum minal janabati karena jenabat fi lailatin baridatin syadidatin, yaitu pada malam yang sangat dingin sekali. Jadi Amr bin Yasir itu pernah mandi jinabat. Mungkin karena habis berkumpul dengan istrinya. Nah, pada waktu itu musim dingin. Lah, musim dingin kalau kita tidak mempunyai pemanas, alat untuk menghangatkan air, Masya Allah. Air itu bisa menyebabkan orang sakit kalau kita mandi pakai air. Oleh karena itu, Amr bin Yasir, dia dalam keadaan yang sangat dingin sekali itu, karena dia takut mati, takut dirinya itu meninggal, dia tidak mandi jinabat pakai air karena takut mati, tapi dia menggantikan dengan cara tayamum. Ini dibolehkan. Jadi Nabi membolehkan ketika orang itu walaupun ada air, tapi kondisi yang tidak memungkinkan, seperti kondisi sangat dingin sekali, yang mana kalau seandainya terpaksa harus dilakukan itu bisa mengakibatkan orang itu mati, maka Nabi membolehkan orang itu sebagai gantinya mandi jinabat dengan tayamum, dengan alat bersuci, tanah, pasir, dan batu itu. Sama dengan tadi, ada orang itu ada air. Tetapi orang itu kalau menggunakan air untuk berwudu, tambah parah sakitnya, maka orang itu pun diperbolehkan oleh agama untuk bertayamum. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa alat bersuci, alat yang digunakan untuk bersuci adalah satu, al-ma'ul mutlak, dan yang kedua adalah as-sa'idu at-tahirah. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan ini bisa membuat wawasan kita, bisa menambah ilmu kita tentang bagaimana cara bersuci yang benar, menggunakan apa, dan dalam keadaan apa. Ini kita menjadi cerah dengan adanya pembahasan, yaitu cara
bersuci untuk menghilangkan najis atau bersuci untuk menghilangkan hadas. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan insya Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.